Kita masuk bab 2. Ada 3 teori, banyak sih, tapi yang akan saya jelaskan 3 ini, tapi kalian bisa baca dari berbagai sumber dan bisa kalian rangkum nanti di makalah kalian, lengkapin. Ini saya ringkasin dari teori psikoanalisis. Ada 3 ini yang terkenal atau yang biasa dipakai. Yang pertama itu psikoseksual Sigmund Freud. Ini ada 5 fase. Ingat-ingat. Ini nggak bisa, ini tuh sifatnya kalau satu fase nggak beres berarti PR tuh. Idealnya beres dulu fase 1 baru masuk fase selanjutnya. Ya. Diingat-ingat, pertama itu fase oral. Fase oral itu dari lahir sampai usia 12 atau 18 sampai 18 bulan. Nah, namanya oral. Ingatnya gini nih, oral. Berarti dia pusat kenikmatannya, sumber utama kenyamanan untuk kenikmatannya adalah di mulut. Oral kan mulut. Kenapa? Kalau belajar perkembangan anak nih, psikologi perkembangan anak, kamu sambil bayangin, anak usia 0 sampai 12-18 tahun itu lagi ngapain ya? Lagi menyusui kan sama ibunya. Nah, berarti menyusui pakai apa? Pakai mulut, nenen gitu kan. Nah, kalau lagi nenen itu apa sih rasanya? Oh, nyaman, anak dependent. Dia bergantung sama ibunya. Bu ini gimana kalau ibunya nggak ada atau ibunya nggak nenenin, nggak menyusui? Ya, pakai dot. Siapa yang biasanya memberikan dia dot minum? Misalkan ayahnya atau tambinya, misalkan mamanya meninggal habis melahirkan dia. Tambinya yang ngedotin atau susternya. Ya orang yang setiap hari kasih minum dia itu yang bikin anak si bayi itu dependen atau bergantung sama orang itu. Oke, konsentrasi ya. Jangan ngobrol kiri kanan. Fokus. Jadi individu yang terfiksasi kesulitan, katanya nih, kata teori ini, kesulitan mempercayai orang lain, menunjukkan perilaku seperti gigit kuku kalau cemas, mengunyah permen karet, merokok, gosip, kata-kata kotor atau makan terlalu banyak, itu pokoknya semua yang berkaitan dengan mulut. Jadi kalau sekarang misalnya kalian kalau lagi cemas suka gigit kuku, itu kalau kata teori Bu Freud itu karena nggak beres tuh, ada masalah di fase oral. Atau kalau misalkan lagi ada masalah malah makan banyak. Bu, tapi saya nggak ada masalah, makannya banyak. Oh, sama kayak saya, berarti kita doyan makan. Itu bukan gara-gara terfiksasi fase oral, beda ya. Jadi kalian harus bedakan kalau yang namanya terfiksasi fase oral, maksudnya dia memang ada masalah ketika di fase oralnya. Mungkin ketika di sapinya nggak smooth. Sapinya nggak smooth tuh maksudnya sapinya itu dengan terpaksa dikasih pahit-pahit sampai anaknya trauma, misalkan kayak gitu. Jadi anak itu di memorinya punya kenangan yang buruk ketika fase oral. Nah, itu yang bisa bikin masalah ketika dewasa nanti. Tapi kalau anaknya nggak ada masalah, disapinya dengan sukacita, yang seperti minggu lalu saya cerita, saya menyapi anak saya ganti bonding time-nya dengan bacain cerita, sambil kasih minum susu ke dia, atau sambil dipeluk, jam-jam menyusui. Jadi anak tetap merasa, oh meskipun aku nggak nenen, nggak menyusui sama ibuku, tapi ibuku tetap sayang aku. Yang penting kan itu, anak tetap merasa dia disayang. Itu yang penting. Ya. Next, itu fase anal. Fase anal itu usia 1-3 tahun atau dikenal dengan toddler. Nah, anal kan yaitu pembuangan. Jadi organ yang pusat kenyamanannya anus atau dubur atau rektum. Di sini ingat-ingat kalau berhubungan sama itu berarti apa kan? Toilet training. Nah, di sini dapat terjadi konflik. Jadi kalau di sini kotor itu ngompol, pup di celana. Ya ini udah aktivitas yang umum atau wajar di usia ini. Ini akan terjadi gangguan ketika toilet trainingnya ini nggak mulus. Jadi misalnya anak udah 3 tahun lebih, masih pakai pampers. Jadi kalau pakai pampers kan mereka nggak bisa kontrol kan, jadi bisa seenaknya aja mau pup kapan aja, mau pipis kapan aja kan nggak akan berantakan karena jatuhnya di pampers. Ini yang bikin anak jadi nggak tahu aturan, dia nggak bisa ngontrol. Nanti kalau katanya Bu Freud, teorinya udah gedenya, berarti kan nggak beres nih toilet training. Udah gedenya jadi orang yang boros misalnya.
atau suka-sukanya, mau-maunya dia, tukang nyuruh-nyuruh, bosi atau kejam, atau suka ngamuk kalau keinginannya tidak terpenuhi, misalkan tantrum. Nah, sebaliknya kalau anak yang dari kecil diomelin mulu, misalkan dia lagi belajar toilet training udah nggak pakai pampers, tapi ketika dia nggak sengaja, namanya juga belajar kan, ngompol di celana langsung dimarahinnya luar biasa sama mamahnya. Kamu tahu mama nih capek ngepelnya, terus gimana gimana, bla 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 bla. Sampai anak itu shock gitu. Dia akan jadi orang yang, aduh, daripada gue dimarahin mamaku gitu, daripada aku dimarahin ibuku, daripada aku dimarahin sama Tami atau siapa, mendingan aku tahan. Jadi dari kecil dia biasa nahan pipis, nahan pup. Kan nggak baik juga kayak gitu. Nah, katanya udah gedenya, kalau terdapat masalah seperti tadi di fase ini, akan jadi orang yang keras kepala, pelit atau kikir gitu. Ini kata teori ya, teorinya Bu Freud. Terus fase falik 3 sampai 6 tahun atau prasekolah. Di sini anak organ kenyamanannya adalah genital. Seperti yang saya jelaskan juga minggu lalu, masturbasi menjadi kenikmatan yang besar dan keingintahuan seksual menjadi terbukti. Ini juga udah dijelaskan sama teman kalian 2 minggu lalu juga ya. Minggu sebelumnya mengenai kompleks Oedipus dan kompleks Elektra, di mana anak laki-laki biasanya dia sayang, maksudnya dia ibaratnya jatuh cinta pertama tuh sama ibunya. Anak perempuan sebaliknya, cinta pertamanya tuh dedinya atau ayahnya atau papahnya. Jadi dia akan bersaing sama, kalau anak laki-laki akan bersaing sama papahnya untuk memperebutkan mamahnya. Sebaliknya, anak perempuan akan bersaing sama mamahnya untuk memperebutkan papahnya, kayak gitulah. Nah, hambatan pada tahap ini dapat menyebabkan kesulitan dalam identitas seksual. Hambatannya seperti apa contohnya? Anak laki-laki itu kan seharusnya idealnya role modelnya itu adalah bapak. Tapi kalau peran bapak dan ibunya ini nggak imbang dari kecil, misalnya anak laki-laki, tapi di rumah yang dominan itu ibunya. Ibunya yang ngatur semua sampai bapaknya enji, nurut aja sama ibunya. Semua yang ngatur, pokoknya wah yang paling galak, yang paling ngatur semuanya, yang dominan tuh ibunya. Kadang kalau berantem bapak sama ibunya, pasti bapaknya yang udah nunduk-nunduk, maksudnya yang menang ibunya gitu. Nah, kalau anak laki-laki ngelihat gini terus, dia akan ngerasa oh yang lebih kuat itu, yang powerful adalah ibunya. Kan salah, anak laki-laki tuh harus punya role modelnya adalah bapaknya. Sebaliknya, anak perempuan kalau misalkan dia kan role modelnya harusnya ibunya. Tapi kalau ketika bapaknya bapak dan ibunya nggak imbang, kebalikannya yang tadi saya cerita, malah bapaknya yang dominan, bapaknya yang lebih dekat sama dia, dekat nggak masalah, tapi harus imbang, ayah dan ibu harus imbang. Ini semua dominasi sampai 24 jam, semuanya lebih banyak dengan bapak sampai akhirnya, atau kebalikannya, bapak dominan dalam arti bapaknya yang otoriter. Bapaknya galak gitu, otoriter, sampai dia takut. Jadi yang masa kecilnya itu dipenuhi dengan memori akan dominasi bapaknya misalnya. Padahal dia anak perempuan, memori bagus-bagus tentang ibunya tuh ketutup sama memori tentang alam bawah sadar kan, tentang bapaknya. Nah, dia nanti kalau udah gede, katanya teori ini, dia akan menjadi bingung, jadi tomboy. Bahkan saya pernah dengerin curhat atau dari yang lesbi ya, dari rekan yang lesbi, kalau saya dengar awal ceritanya gitu, papanya otoriter, papanya ini, jadi dia memori tentang masa kecilnya adalah yaitu dominasi si bapak. Akhirnya dia jadi lesbi, tapi lesbi yang maskulin, yang sisi cowoknya gitu. Sebaliknya saya juga pernah dengar curhatan konseling juga dari gay, homoseksual yang laki-laki. Ya benar kata teori, ada benernya kata teori ini. Jadi dia waktu kecil itu ibunya yang dominan, padahal kan dia laki-laki. Jadi dia memposisikan dirinya meskipun tubuhnya laki-laki, dalamnya itu jatuh cintanya ya sama laki-laki gitu. Karena dia memposisikan dia si femininnya. Oke, makanya bahaya. Di sini pentingnya kalau menurut teori Bu Freud ini di fase inilah harus benar peran-perannya. Ketika anak masturbasi juga jangan
bikin dia trauma. Ya memang lagi dia kan nggak ngerti itu masturbasi, makanya perlunya sex education atau pendidikan seks sejak dini itu seperti itu. Jadi anak dikasih tahu, this is my body belongs to me. Ini tubuhku, tubuhku milik aku. Tidak boleh satupun yang menyentuh tubuhku selain aku. Dan aku udah arti kalau dokter ya boleh asal ada yang dampingin orang tuanya kayak gitu. Nggak boleh ada yang pegang dada, pegang pantat, apalagi organ kemaluan gitu, nggak boleh. Dan nggak boleh dibohong-bohongin, bilang penis ya penis, vagina vagina, jangan dibilang burung atau kue apem atau apa, jangan ya. Di sini harus jelas, di fase ini anak-anak benar dijelaskan pendidikan seks sejak dini, biar apa? Biar anak nggak bingung nanti identitas seksualnya, dan nggak bermasalah dengan otoritas, nggak malu, nggak takut gitu. Oke, dia nggak homoseksual, nggak lesbi, tapi dia impoten. Misalnya, tahu impoten, kalau nggak tahu nanti browsing ya. Jadi, misalkan laki-laki impoten atau perempuan juga misalkan, kenapa dia begitu? Karena dia cemasnya selalu tinggi. Mungkin waktu kecilnya, kata teori ini, dia kebanyakan trauma di usia segini, mungkin dia trauma. Oke, ada juga pelecehan seksual, korban-korban pelecehan seksual yang sejak dini, pedofil. Korban pedofil kayak gitu misalkan. Ya, ini juga pas menurut teori psikoanalisis itu apa sih? Freud itu kemarin juga udah ada yang presentasi kan, udah ada yang sharing, adanya yang namanya id, ego, super ego. Id itu kan di bawah, ego, super ego. Super ego tuh kayak malaikatnya angel. Kalau id itu kayak evil, kayak iblisnya, setannya. Ego tuh di tengah-tengah. Kata idnya, ayo nyontek aja. Terus nanti super ego bilang, jangan nyontek, nyontek itu dosa. Egonya bingung, nyontek gak ya? Nggak nyontek, nanti nyontek dosa. Nah itu. Nah alam bawah sadar itu ada unconscious, alam bawah sadar, ada prasadar sama alam sadar. Itu kayak id, ego, super ego. Ya, kamu kebayangin gunung es. Id, ego, super ego. Nah, sama ketika anak alam bawah sadarnya itu diisi dengan memori yang buruk tentang seksual, ya mungkin dia korban pelecehan seksual, nanti dia akan ngaruh ke gedenya, meskipun nanti lupa-lupa, tetap namanya gunung es ya, kayak gunung es. Lama-lama kan juga kalau tetekan, kayak misalkan kamu isi air nih. Penuh, lama-lama juga meledak kan, ada waktunya dia akan meledak. Sama, kalau kita terlalu banyak menyimpan kedukaan, memori-memori buruk di masa kecil, nanti bisa meledak juga. Tinggal tunggu waktunya. Makanya pentingnya kita mengetahui pendidikan atau pendidikan perkembangan psikologis anak sejak dini, biar kita tahu gimana kita mendampingi tumbuh kembang anak ya. Terus fase latensi ini 6-12 tahun atau masa sekolah. Karakteristiknya ini energi digunakan untuk aktivitas fisik dan intelektual. Ini adalah periode tenang karena di sini kegiatan seksualnya udah nggak muncul. Masturbasi yang di awal itu tadi udah nggak muncul. Jadi anak mungkin terikat dalam aktivitas erogenus, perasaan erotik dengan teman sebaya yang sama jenis kelaminnya. Bukan dalam arti dia jatuh cinta sama teman, enggak. Dia lebih ke peers. Jadi udah mulai berteman. Udah, aku nggak mau main sama, nggak mau deket-deket sama yang cowok, misalkan kalau anak cewek. Mungkin kalian juga ingat-ingat dulu gitu kan, mainnya sama cewek-cewek, sama geng kan, bikin peers. Karena dia mulai punya teman dekat kayak gitu ya. Konflik yang tidak diatasi pada masa ini dapat menyebabkan obsesif dan kurang motivasi diri. Misalkan di fase ini terjadi hal-hal yang bikin bermasalah gitu sama si anak ini. Memori dia di fase ini kurang baik juga. Atau dia mengalami trauma, semuanya diatur gitu sama orang dewasa di sekitarnya. Jadi nggak pede nanti gedenya, nggak punya motivasi. Oke, next, ini fase genital. 13 tahun ke atas atau pubertas remaja sampai dewasa. Jadi pusat dari tekanan dan kesenangan seksualnya itu alat kelaminnya, genital. Bedanya sama fase yang paling tadi, kalau itu kan masih baru, mereka masih explore dalam arti ya masturbasi, dia nggak ngerti itu masturbasi yang seperti saya jelaskan minggu lalu. Nah kalau di sini ini dia lagi puber.
Nah, puber yang perempuan udah bisa hamil kalau udah menstruasi. Bahayanya kalau anak nggak dapat pendidikan seks sejak dini, nah anak-anak ini nanti nggak ngerti, dia taunya dari informasinya dari orang yang nggak dikenal. Misalnya, dia mulai tertarik sama lawan jenis, terus dia nggak dapat pendidikan seks, dia nggak tahu kalau orang berhubungan tuh bisa hamil, dia nggak ngerti, bener-bener innocent dalam arti nggak ngerti apa-apa gitu. Terus ketemu pacarnya, kebetulan lagi pacarnya itu nggak baik, pacarnya itu playboy misalkan, udah brengsek lah, rusak misalkan. Diajak, karena dia udah jatuh cinta, namanya lagi puber, diajak berhubungan. Dia nggak ngerti kalau ketika anak perempuan sudah menstruasi, dia bisa hamil. Nah, akhirnya dia berhubungan. Enak, hamil. Terus nggak ngerti lagi. Makanya banyak banget kasus aborsi. Berapa banyak orang yang buang janinnya karena hubungan di luar pernikahan yang sah. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Makanya setelah kalian belajar ini, tugas kalian mengedukasi. Kalaupun ada di antara kalian, saya nggak tanya ya, ini jawab diri masing-masing. Kalaupun ada dalam kalian yang sudah terlanjur karena ketidaktahuan waktu masa kecil itu misalnya, terlanjur mengalami hal tersebut, setidaknya kalian jangan sampai meneruskan pada keturunan kalian. Dalam arti apa? Kalian kan calon guru. Sejak dini kalian udah tahu informasi ini, kalian harus ajarkan pendidikan seks sejak dini, dikasih tahu. Anak perempuan, anak laki-laki sama aja. Sekarang tuh anak perempuan harus jaga. Ya karena anak perempuan ketahuan gitu, kalau hamil ngebendung gitu. Kelihatan. Kalau anak laki-laki kan nggak tahu perawan atau enggak. Nggak ada jejaknya. Kalau perempuan kan ada jejaknya, ya kan? Nah, tapi tetap harus dikasih tahu karena pedofil, predator-predator di luar sana, mereka sekarang banyak tidak mengenal jenis kelamin. Jadi korban itu nggak mesti anak perempuan. Anak laki-laki juga banyak jadi korban. Ya, jadi kalau saya orang tua, karena anak saya laki-laki semua bukan berarti saya aman, saya tetap harus waspada. Jadi kalian sebagai calon guru, kalian juga harus mengedukasi anak-anak kalian. Dikasih tahu, nggak boleh ada orang yang nggak dikenal, misalkan pegang bagian-bagian tubuhnya. Kalau ada tuh harus apa? Kalau misalkan ada orang yang kayak gitu, ya teriak, lari. Kalau memang ini gimana caranya lindungi diri, lapor, jangan takut kalau sampai kayak gitu. Ya harus dikasih tahu. Begitu juga dengan kalian. Kalian juga harus bisa melindungi diri. Selain kalian, siapa lagi yang mau lindungi kalian? Ya Tuhan pasti lindungi kita gitu. Tapi dalam kenyataannya kita juga harus ada aksi. Misalkan kalian lagi jalan terus ada yang mau mengalami pelecehan seksual, kalian harus berani bisa bertindak ya. Nih fase ini anak-anak bisa kita bilang nih ababil. Lagi puber kan, emosinya up and down, swing. Ntar bisa ketawa, tiba-tiba bisa sedih kayak gitu. Ya, jadi ya itu masih normal. Gimana caranya? Ya harus bisa cari kesibukan, aktivitas yang bisa meningkatkan potensi diri. Oke, nanti lama-lama kalau akan lewat fase ini, fase pubertas itu fase paling singkat sih dalam kehidupan manusia. Nanti ketika melaluinya dia akan lebih tenang lagi. Dia lebih mature, lebih dewasa. Nah, ada namanya teori kematangan. Ini yang terkenal Arnold Gesell. 1880-1961. Prinsip-prinsip perkembangan menurut teori kematangan itu ada perkembangan membentuk pola tertentu. Terus adanya jalinan hubungan timbal balik. Fungsi yang asimetrik. Ada pengaturan diri, self-regulator, atau regulasi diri, dan individualitas. Individualitas maksudnya apa? Kecepatan perkembangan. Berkembang secara perlahan, cepat, tidak beraturan. Itu yang kecepatan perkembangan tuh bisa berkembang secara perlahan, cepat, dan tidak beraturan. Filosofi yang mendasari ketika mengasuh anak. Pro dan kontra teori kematangan Gesell. Sejak lahir, bayi sudah memiliki kapasitas yang mengejutkan. Bayi mampu mengikuti gerakan benda, bayi mampu meraih benda, mampu mengelompokkan benda berdasarkan warna, bahkan mampu
mengimitasi itu meniru gerakan. Kelompok ini motori McFarland. Ahli yang mendukung teori kematangan tuh ada Maria Montessori. Jadi kalau dari teori kematangan ini, anak itu lahir sudah punya potensinya. Ingat di awal di bab 1 kita belajar ada teori juga yang bilang kalau anak lahir itu dia kertas kosong, tabula rasa. Ya kan? Seperti kain atau kertas kosong. Tugas lingkungan untuk mengisi. Dan saya ingetin lagi, ingat nggak? Waktu pembahasan bab 1, nggak usah ribut, nggak usah didebat, karena setiap tokoh punya teorinya masing-masing. Tugas kita hanya membelajar, nambah wawasan. Kalau setuju ya dipakai teorinya, kalau nggak setuju ya nggak usah dipakai. Tapi nggak usah ribut, ya. Nah, sama teorinya si Gesell ini ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, yang setuju salah satunya yang mendukung teori kematangan ada Maria Montessori. Gitu, oke, next. Sorry, tenggorokan saya kering. Teori psikososial atau ini tokohnya Erik Erikson. Ada 8 tingkatan perkembangan menurut Erikson. Yang pertama trust mistrust. Ini kalau belajar gini paling enak gini. Kalau saya belajarnya gini ngebayangin. Trust mistrust itu usia dari lahir sampai 12-18 bulan ini kan sama fase oral, ya enggak? Ini belajarnya gini, kalian harus ngebayangin. Berarti anak bayi kalau secara Freud itu dia fase oral. Kalau secara Erikson dia trust mistrust. Oral itu kan butuh rasa nyaman. Trust mistrust juga sama. Trust itu percaya, mistrust tuh tidak percaya. Jadi anak belajar untuk ada hope juga, ada harapan. Sama sebenarnya teori ini ada hubungannya. Jadi kalau mau belajar gitu, nanti fase selanjutnya kita lihat dulu yang ini. Indikator positif dari fase ini ada 8 ya, tapi kita nggak belajar semuanya. Yang kita dalemin itu, yang kita bahas itu yang terkait sama PAUD. Usia PAUD. Indikator positifnya belajar percaya pada orang lain. Indikator negatifnya tidak percaya, dunia tidak konsisten dan tidak dapat ditebak. Ini kalau negatif. Kenapa? Karena ya itu kayak tadi, mungkin waktu kecil kurang kasih sayang. Kurang sentuhan. Anak kecil kan perlu sentuhan. Dia nggak pernah digendong. Nanti kalau digendong bau tangan. Kadang suka gitu kan alasannya nggak mau digendong. Nanti jangan sering-sering digendong, nanti bau tangan. Iya, istilah bau tangan itu kan istilah awam ya. Padahal kalau secara ilmu teori psikologi, anak umur segini itu perlu kasih sayang. Dia butuh nyaman, butuh rasa, dia dipenuhi tangki kasih sayangnya itu. Jadi dia punya lebih confidence, lebih percaya diri. Kenapa? Karena dia tahu dia disayang. Dia nggak sendiri di dunia ini. Bayangin dia 9 bulan kan di dalam perut ibu kan. 9 bulan itu dia sendirian di dalam rahim. Dia cuma tahu ngerasain apa yang ibunya rasain. Terus dia lahir ke dunia. Dia anak bayi kan masih bingung, dia 9 bulan di dalam situ tiba-tiba ngeliat dunia. Kebayang dong, kita juga kayak misalkan kalian nih sendirian dari kampung, misalkan dari Sukamara, kampung terpencil, tiba-tiba ditaruh truk di Palangkaraya. Terus kamu sendirian, gak ada siapapun, bingung kan? Kalau bingung biasanya apa? Khawatir, cemas, takut. Sama, jadi kalian harus berempati sama bayi. Kenapa dia nangis apa itu? Karena dia takut, sebenarnya dia cemas. Nah itu gunanya kita gendong, kita kasih, nggak apa-apa, ada mami, sayang, misalkan. Jadi terus dia diem, apalagi dinenenin anak tenang. Memang lagi fasenya dia, lagi membangun rasa percaya, trust. Pemenuhan kepuasan untuk makan, menghisap, rasa hangat dan nyaman, cinta dan rasa aman menghasilkan kepercayaan. Pada saat kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka bayi jadi curiga, penuh rasa takut dan tidak percaya. Ya, ini bahayanya. Nah, ini usia toddler. Toddler itu tadi toilet training kan, fase anal. Sama ini autonomi versus shame and doubt, atau otonomi atau versus itu lawannya otonomi, kebalikannya itu ragu-ragu dan malu. Indikator positifnya pengendalian diri tanpa kehilangan harga diri.
Indikator negatifnya terpaksa membatasi diri atau terpaksa mengalah. Anak mulai mengembangkan kemandirian, yakni atas pemilihan makanan, mainan, kesukaan, juga pemilihan pakaian. Mulai terbentuk pengendalian diri terkait sama toilet trainingnya apa. Dia tahu, dia boleh pipis sembarangan, dia mulai ngerti kalau mau pipis bilang, Mama aku mau pipis, Mama aku mau kencing, Mama aku mau aku mau pup, mau apa, udah mulai bisa ngomong. Kalau atau ada yang sendiri ke toilet gitu, ada yang udah bisa. Jika kemandirian toilet tidak didukung oleh orang tua, nanti anaknya jadi kepribadiannya ragu-ragu. Jika anak dibuat merasa buruk pada saat melakukan kegagalan, misalkan ngompol tadi yang saya kasih contoh, kamu nih, gimana sih ngompol, kan mama repot, ini ngepel lagi. Kalau pipis tuh bilang, kalau pipis ke toilet, anak digituin coba, misalkan diomelin dari kecil, dia akan jadi anak yang ketakutan, jadi pemalu nanti. Di sini nilai pelajari itu will, yakin. Saya pernah punya klien mahasiswa semester 3, semester 4, dia masih bingung. Mau jadi apa? Apakah aku salah jurusan? Udah SMA, udah kuliah loh, bukan SMA lagi, kuliah. Nah, itu kalau kalian segede gini nih, mahasiswa, kalau masih bingung mau ngapain gitu, ragu-ragu, mungkin kalian introspeksi masing-masing, ingat-ingat zaman waktu kecilnya seperti apa. Kalau nggak inget pas ngobrol sama orang tua, aku kecilnya gimana sih gitu. Aku pakai pampers atau enggak kayak gitu, ngobrol. Jadi biar lebih mendarah daging belajar perkembangannya, teorinya gitu. Jadi bersyukurlah kalau kalian lahir dengan orang tua yang penuh kasih sayang. Mungkin nggak semua orang mengalami itu, nggak semua anak mengalami itu. Jadi kalau kalian di sekarang masih punya orang tua, apalagi dari kecil orang tuanya bertanggung jawab, menyayangi kalian, tuh harus bersyukur. Itu anugerah luar biasa. Kalaupun udah punya orang tua tapi punya orang yang menyayangi kalian, itu anugerah. Itu yang harus disyukuri. Kamu bersyukur sama Tuhan. Karena kalau belajar perkembangan kayak gini, kalian ngerasa gak sih betapa pentingnya perlakuan orang dewasa sekitar kita ketika anak kecil, ya nggak? Ketika kita kecil. Karena itu akan ngaruh ke perkembangan anak, tahap perkembangan anak selanjutnya. Jadi kalau kalian sekarang tumbuh menjadi anak yang bahagia, anak yang penuh syukur, itu kalian harus bersyukur luar biasa sama Tuhan pastinya dan sama orang tua kalian yang sudah berhasil membesarkan kalian sampai titik seperti ini. Gitu. Ya, balaslah dengan kuliah yang benar, bikin bangga orang tua. Ya paling itu kan, apalagi. Oke, next step itu inisiatif versus goal. Inisiatif versus rasa bersalah. Prasekolah ini 3-6 tahun. Indikator positifnya mempelajari tingkat ketegasan dan tujuan mempengaruhi lingkungan. Jadi mulai mengevaluasi kebiasaan perilaku diri sendiri dan interaksi orang lain. Ini kalau ini fase balik. Nyambung kan? Inisiatif versus goal. Rasa bersalah. Indikator negatifnya kurang pede, takut salah, pembatasan dan kontrol yang berlebihan terhadap aktivitas pribadi, anak yang berhasil merasa mampu dan kompeten dalam memimpin orang lain, adanya peningkatan rasa tanggung jawab dan prakarsa. Yang gagal jadi ragu-ragu, kurang inisiatif, rasa bersalah. Perasaan bersalah yang tidak menyenangkan dapat muncul apabila anak tidak diberi kepercayaan dan dibuat merasa sangat cemas. Kebanyakan rasa bersalah dapat digantikan dengan cepat oleh rasa berhasil. Jadi di sini nilai yang dipelajari adalah tujuan atau purpose. Tadi hope yang pertama, terus will. Hope itu harapan, yang trust mistrust, terus autonomy versus yang sebelumnya. Autonomy versus same and doubt itu, saya malah nggak ingat yang bahasa Indonesia-nya. Saya ingatnya bahasa Inggris. Kalian bebas mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang penting kalian tahu. Trust mistrust, rasa percaya, tidak percaya, itu kan kalau Freud itu fase oral. 0 sampai 12 sampai 18 bulan. Nah, kalau ini fase anal itu toddler 1 sampai 3 tahun. Fase anal itu kalau di Erikson itu adalah autonomy versus shame and doubt. Shame, malu atau doubt, ragu-ragu. Nah, fase falik di Freud kalau di Erikson itu adalah inisiatif versus guilt atau rasa bersalah. Nah,
Jadi kalau anak seumur gini sering dimarah-marahin, ya kayak tadi sering disalah-salahin, nanti kalau udah gedenya dia jadi nggak percaya diri, takut salah, dia mau melakukan sesuatu takut salah, jadi kurang inisiatif. Nah, ini kalau 6 tahun sampai pubertas, kalau tadi di fase itu berarti fase laten ya. Industri versus inferiority kalau di Erikson, tekun versus rasa rendah diri. Positifnya mengembangkan perasaan bangga terhadap keberhasilan dan kemampuan. Negatifnya hilang harapan, rendah diri, perasaan tidak kompeten, dan tidak produktif, menarik diri dari sekolah dan teman sebaya. Ini nyambung semua ya. Kemarin kita belajar model-model juga tentang anak kompeten juga ada kan. Nah ini nyambung tuh. Anak yang didukung dan diarahkan oleh orang tua dan guru membangun perasaan kompeten. Kompeten tuh mampu, perasaan kompeten itu perasaan mampu dan percaya dengan keterampilan yang dimilikinya. Anak yang menerima sedikit atau tidak sama sekali dukungan dari orang tua, guru, atau teman sebaya akan merasa ragu akan kemampuannya untuk berhasil. Di saat ini, yang mempengaruhi anak nggak cuma orang tua, tapi dia dipengaruhi oleh guru dan sekolah. Bahkan anak lebih banyak, mungkin banyak yang ada yang lebih banyak dengan guru atau sekolahnya dibanding dengan orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya sibuk bekerja. Disinilah guru memiliki tanggung jawab khusus bagi perkembangan ketekunan anak. Di sini yang dipelajari apa nilainya? Skill. Tadi itu hope, terus will, hope harapan, will tujuan, will keyakinan, terus purpose tujuan, dan fase ini ada skill keterampilan. Ini sekedar tahu juga ya. Jadi nanti tapi ini enggak kalian cukup tahu tapi enggak perlu dihafal ini. Karena tidak terkait sama PAUD. Identity versus identity confusion. Ini saya masukin karena usia kalian mungkin ada yang di sini, 10-20 tahun kan? Nah, kalau di usia ini, kalian kalau bersukses nih, di usia ini kalian indikator positifnya mengeksplorasi kemandirian dan membangun kepekaan diri. Negatifnya, bingung, ragu-ragu, tidak mampu menemukan identitas diri. Individu mengembangkan penyatuan rasa diri sendiri. Anak dihadapkan memiliki banyak peran baru dan satu sebagai orang dewasa dalam pekerjaan dan romantisme. Bagi mereka yang menerima dukungan memadai, maka eksplorasi personal, kepekaan diri, perasaan mandiri, dan kontrol dirinya akan muncul. Yang nggak yakin terhadap percaya diri, akan muncul rasa nggak pede, tidak nyaman, tidak aman, bingung terhadap diri dan masa depannya. Nilai ini dipelajari ketepatan atau fidelity. Nah, ini intimasi versus isolation. Keintiman, keterkucilan dewasa awal. Ini 18 sampai 25 sampai 45 tahun. Nah, kalian tuh berada di fase yang tadi ada yang sebagian di sini identity versus identity confusion atau ada yang sudah di sini intimasi versus isolation. Nggak tahu itu hanya kalian masing-masing yang bisa menjawab. Nanti kalian baca lagi sendiri, dengerin lagi. Nanti saya upload di YouTube kan kalian bisa ulang-ulang. Terus bisa, saya masuk yang mana ya gitu. Indikator positifnya hubungan intim dengan orang lain. Biasanya usia sini udah menikah nih. 18-25 sampai 45 tahun. Udah mulai komitmen dengan hubungan dalam pekerjaan tuh udah punya komitmen. Indikator negatifnya menghindari suatu hubungan. Ada orang yang nggak berani nikah, pacaran terus, tapi nggak mau nikah-nikah. Karena dia takut komitmen. Ada yang suka drama Korea nggak? Ada yang nonton Nevertheless nggak? Nevertheless nggak? Di Netflix. Nah, itu contoh, itu film orang dewasa ya. Tapi kalian kan sudah dewasa. Udah 17 tahun ke atas kan. Itu filmnya yang main Song Kang. Sama siapa saya lupa. Itu contoh film ini nih. Si cowoknya itu tidak berani berkomitmen. Nah, jadi saya ngajar ini, itu contoh film yang tepat untuk menggambarkan ini gitu. Jadi dia player tuh playboy lah. Playboy, tapi dia nggak berani komitmen sampai akhirnya ketemu sama ceweknya dan akhirnya dia jatuh cinta beneran dan akhirnya happy ending lah, maksudnya akhirnya jadi sama cewek itu gitu. Akhirnya dia berani mengambil komitmen gitu. Tapi memang ada beberapa orang yang nggak berani ngambil komitmen. Jadi kalau kamu punya pacar nih sekarang, dari awal dia udah nggak bisa berkomitmen, nggak bertanggung jawab, mendingan udahan aja. Ya, udahan dalam arti apa? Ditanya dulu, tapi kamu harus lihat
Maksud saya apa? Biar kalian nggak buang-buang waktu. Jadi lihat dari awal. Nih orang misalkan kan bisa dilihat, kalian harus pinter-pinter nih perempuan semua, harus pinter-pinter lihat calon pasangan kalian. Ini bisa jadi imam buat kalian nggak? Bisa jadi pemimpin dalam keluarga nggak? Bisa bertanggung jawab nggak kalau dari pacaran aja kali semuanya yang makan yang bayarin kalian, mau apa-apa kalian yang ini, yang dominan. Kebayang dong nanti di rumah tangga dia bisa gak jadi pemimpin keluarga gitu kan. Jadi kalian harus udah mulai mikir. Nah, kenapa saya ngomong gini? Karena usia ini adalah usia kalian sudah memang harusnya bisa komitmen. Kalau dari pacaran aja nggak komitmen, pacaran masih selingkuh sana sini gitu, kan masih pacaran. Siapa bilang justru pacaran itu adalah lagi belajar untuk tahap komitmen. Jadi kalau pacaran aja nggak bisa bertanggung jawab, cuma mau enaknya aja, nah sudah dipastikan dia bukan pasangan yang baik untuk kedepannya. Jadi harus pintar-pintar lah kalian ya. Jangan lupa dibawa doa. Tanya sama Tuhan, apakah dia pasangan saya? Saya nikah dengan suami saya sekarang dan sampai selamanya gitu. Sampai mau memisahkan itu dari tahun 2000, dari kuliah, baru masuk ospek kuliah. Jadi dari dulu kita nggak pacaran. Jadi di fase ini nih, saya lagi ngomongin fase intimasi. Kita nggak ada kata pacaran, tapi jalanin aja, tapi komitmen. Komitmen apa? Saling menghormati. Kalau kamu ketemu yang lebih baik yang nggak apa-apa, nggak pakai kata pacaran. Dalam arti apa? Jadi nggak ada kata selingkuh dong. Oh, kita nggak pacaran. Tapi jalanin aja. Kalau saya ketemu yang lebih baik, kamu ketemu yang lebih baik, ya nggak masalah. No hard feeling, nggak ada ini. Tapi ternyata kan sampai sekarang, 2001 kurang 2000, berarti 21 tahun. Iya ya, 20-21 tahun kenal, sama suami saya sekarang 15 tahun menikah, ya ternyata memang Tuhan merestui ya, maksud jalanin aja gitu, dan memang dia yang berkomitmen dan memang komitmen gitu. Jadi harus berani, jangan takut untuk meminah hubungan. Tapi kalau udah meminah hubungan harus bilang sama diri jangan takut untuk, kalau memang dia bukan jodoh jangan takut untuk mengakhiri hubungan gitu. Harus siap kayak gitu. Ya, oke. Itu silahkan kalau mau kita bahas sesi lain. Kita lanjut lagi ini. Jadi nilai di sini yang dipelajari itu tentang love, kasih sayang. Kenapa? Nanti akan ngaruh nih ke fase selanjutnya. Nah, ini di fase generative stagnation, bangkit, stagnan, absorpsi diri. Kalau dari fase-fase sebelumnya aja udah nggak ada love, nanti dia udah usia-usia dewasa gini di saat udah apa ya, ibaratnya kalau usia segini kan idealnya pekerjaan udah mapan, udah punya anak, bahkan mungkin ada yang udah punya cucu ya kalau nikahnya cepat gitu, atau punya anaknya cepat. Mestinya di sini dia udah mulai membimbing generasi selanjutnya, tapi kalau yang nggak beres gitu tahap perkembangannya, dia akan jadi orang dewasa yang apa ya, yang nggak bahagia. Jadi dia akan masih fokus sama kesejahteraan pribadi dan peningkatan materi. Udah belum bisa nyampe mikirin orang lain. Padahal seharusnya usia 40 sampai 50 tahun tuh dia udah nyaman dengan diri, makanya dia udah ibaratnya udah diberkati dan dia udah siap untuk menjadi berkah, bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi di sini yang dipelajari nilainya tuh perhatian atau care. Terakhir, ini integrity versus despair. Integritas versus putus asa. Biasanya nih, kalian punya tambi atau buaya yang pensiun usia 60-an tahun. Kalau yang nggak happy, yang nggak bahagia, yang nggak beres tahap perkembangannya, dia akan merasa putus asa. Makanya banyak yang cepat meninggal. Mungkin kalian pernah dengar habis pensiun nggak lama meninggal gitu kan. Dia merasa nggak siap. Nah, ada nanti namanya post power syndrome. Post power syndrome itu apa? Mungkin dia dulunya pejabat, dulunya banyak kerjaan, ketika itu pensiun, udah tua, nggak punya pegangan lain, nggak punya tabungan, karena dia nggak sayang sama anak istri cucunya, misalkan karena sibuk kerja, pas dia udah pensiun, kan dia nggak deket sama anaknya. Ya nggak salah anaknya, dia dulu juga sok sibuk sendiri, jadi nggak deket kan. Akhirnya dia merasa sendiri, sakit-sakitan meninggal. Tapi kalau ada
orang yang malah pensiun happy. Wah, dia berkebun, beternak, atau tabungannya cukup, investasinya cukup, dia keliling dunia atau keliling Indonesia, jalan-jalan, atau jagain cucu, sambil jalan-jalan happy, berarti kan dia sudah menikmati tuh. Jadi pada saat ini adalah kebijaksanaan dan siap menghadapi kematian, nggak perlu takut lagi di fase ini, karena mereka tahu hidupnya sudah puas, sudah penuh bahagia. Nah, semoga kita semua yang di sini sampai usia 60-an tahun ke atas nanti kita semua jadi pribadi yang bahagia, apalagi kalian sudah belajar, udah mengetahui pengetahuan ini. Oke? Selesai. Minggu depan, nah ini tugasnya minggu depan, kalian akan masuk teori yang lain.